Yang terhormat dosen pengampuh mata kuliah Agama Islam 3, Bapak Humaydi SHI MHI, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bab tentang toharo. Definisi apa itu toharo? Toharo menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara, toharo adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, toharo dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudhu, mandi, dan tayamum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Selanjutnya yakni macam-macam toharo. Yang pertama, toharo maknawiyah. Toharo maknawiyah adalah membersihkan diri dari kotoran batin berupa dosa dan penyakit hati seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan melakukan taubat nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya. Yang kedua atau selanjutnya toharo hisiyah. Toharo hisiyah berarti bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis dan juga hadas. Pada toharo jenis ini bisa melakukan menggunakan air seperti berwudu, tayamum, atau mandi wajib. Dalam Islam, yang dimaksud hadas adalah kondisi tubuh yang menjadikan seseorang tidak bisa melakukan ibadah dengan sah. Ada dua macam hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang dibersihkan dengan cara berwudu. Contohnya, keluar sesuatu dari kubul atau dubur, hilang kesadaran, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, dan sebagaimananya. Hadas kecil juga dibersihkan dengan berwudu. Klasifikasi air al-madhab syafi'iyah an-nadiyah. Air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Air mutlak ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan bersuci, yaitu untuk berwudu dan mandi janabah. Air yang suci ini banyak sekali, namun tidak semua air yang suci ini bisa digunakan untuk mensucikan. Di antara air-air yang termasuk dalam kelompok suci dan mensucikan ini antara lain adalah: yang pertama air hujan, yang kedua air salju, yang ketiga embun, yang keempat air laut, yang kelima air zam-zam, yang keenam air sumur atau mata air, yang ketujuh air sungai. Kemudian air terik matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga air mustakmal atau air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air mustakmal berbeda dengan air bekas mencuci tangan atau membasuh muka atau bekas digunakan untuk keperluan lain selain untuk wudhu atau mandi janabah. Air sisa bekas cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, atau sisa mandi biasa yang bukan mandi janabah statusnya tetap air mutlak yang bersifat suci dan mensucikan. Air itu tidak disebut sebagai air mustakmal karena bukan digunakan untuk wudhu atau mandi janabah. Yang ketiga yakni air mutanajis. Air mutanajis atau disebut dengan air yang najis dan tidak dapat mensucikan, yaitu air yang telah kemasukan benda najis atau yang terkena najis. Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki dua kemungkinan hukum. Yang pertama, berubah rasa, warna, atau aroma. Bila berubah rasa, warna, atau aromanya ketika sejumlah air terkena atau kemasukan barang najis, maka hukum air itu menjadi najis juga. Hal itu disebutkan oleh Ibnul Munzir dan Ibnul Mulakin. Yang kedua yakni tidak berubah rasa, warna, atau aroma. Sebaliknya, bila ketiga kriteria di atas tidak berubah, maka hukum air itu suci dan mensucikan, baik air itu sedikit ataupun banyak. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tujuan toharoh yaitu: yang pertama menghilangkan hadas dan najis, kedua beribadah menghadap Allah, tiga meraih cinta Allah, empat mendorong manusia untuk bersyukur. Toharoh secara baik dan benar ala mazhab Syafi'i an-Nadliyah. Yang pertama, di sini kami menjelaskan cara bersuci ala mazhab Syafi'i an-Nadliyah yang membahas tentang mandi wajib. Rukun mandi wajib dalam mazhab Syafi'i ada tiga. Yang pertama niat, kedua membersihkan badan dari najis, ketiga mengalirkan air ke seluruh rambut dan permukaan kulit,
kedua, adapun sunnah dalam mandi wajib menurut mazhab Syafi'i ada 5. 5 itu ialah tasmiyah atau membaca bismillah, berwudu sebelum mandi, gosokkan tangan di atas badan, muwalah atau berkesinambungan dalam berwudu, dan mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas kemudian yang kiri. Dalam hadis riwayat Bukhari dari jalur Ibnu Abbas pun dijelaskan tentang tata cara mandi Rasulullah SAW. Dalam hadis ini Ibnu Abbas menyampaikan Maimunah radhiyallahu an mengatakan dirinya memberi air kepada Nabi SAW untuk mandi, lalu ia menutupi beliau dengan kain. Kisah-kisah Islami tentang pentingnya bertoharoh. Rasulullah SAW melarang bersuci dengan menggunakan benda najis. Dalil yang melandasi adalah hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di mana ia menceritakan pada waktu Nabi buang air besar, beliau pernah menyuruhku untuk membawakan 3 batu, akan tetapi aku hanya mendapatkan 2 butir batu. Selanjutnya aku mencari batu yang ketiga, namun tidak juga mendapatkannya. Lalu aku mengambil kotoran yang telah kering dan membawakannya kepada beliau sebagai batu yang ketiga. Di samping itu, beliau juga mengingatkan agar tidak menggunakan segala makanan serta hal-hal yang harus dihormati untuk membersihkan najis seperti bagian dari tumbuhan hewan, kertas atau kitab dan sebagainya. Mengenai najis, ini fakta Syekh Kamil, tidak ada perbedaan antara yang masih basah maupun yang sudah kering. Kata dia, jika Anda beristinja dengan menggunakan benda yang dilarang, maka istinjaknya tersebut tidak sah. Berikut 3 alasan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib tentang pentingnya bersuci dalam Islam. Yang pertama, tanda seseorang mempunyai iman, dan yang kedua, agama didirikan dengan prinsip bersuci, dan yang ketiga, kunci sah sholat. Nah, selanjutnya adalah implementasi hikmah taharah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan terpelihara dalam kesucian, dengan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam merupakan agama yang fitrah, maka Allah memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Kedua adalah menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang yang kotor dan berbau busuk akan membuat orang lain tidak nyaman dan menjauhinya. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir dari pergaulan karena persoalan kebersihan dengan bersuci. Dengan bersuci, kewibawaan umat Islam akan terjaga dan kehidupan bermasyarakat menjadi aman dan nyaman. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan. Taharah itu dapat meningkatkan kesehatan jasmani sebab berbagai ragam penyakit umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Dan yang terakhir adalah menyiapkan diri dalam kondisi yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dalil yang telah disebut sebelumnya, Allah menyukai hal-hal yang suci. Jika kita hendak menghadap Allah, maka pakaian dan tempat ibadah harus suci, bersih, dan rapi. Karena ini merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang akan merasa jijik bila pakaian dan badan kita terkena kotoran. Hati dan mata akan berpaling. Begitu juga halnya bila seseorang hendak menemui seorang raja atau presiden, ia pasti akan mengenakan pakaian yang paling bagus dan bersih. Ia akan membersihkan semua debu dan kotoran yang menempel di badan dan pakaiannya. Nah, ia akan tampil dengan sangat rapi agar tidak membuat sang presiden marah. Jika urusan sesama manusia saja sudah begitu, apalagi bila kita hendak bertemu dengan raja di raja, Tuhan semesta alam. Allah mewajibkan wudu dan mandi agar manusia bersih dari noda dan kotoran ketika menunaikan ibadah. Malaikat sangat benci menunaikan sholat dengan baju kotor dan bau tidak sedap. Karena itu Allah mensyariatkan mandi pada hari Jumat dan 2 hari raya. Pada hari-hari itu kaum muslimin berkumpul dan bercengkrama satu sama lain. Seandainya kita
pada hari itu kita tidak bersih dan berbau tidak sedap, kehadiran kita pasti akan mengganggu kenyamanan dan kekhusyuan sholat orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi bisa teman-teman terima dan semoga bermanfaat. Dan apabila dari kami terdapat kesalahan baik tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.